teman-teman, perkenalkan saya Nurul Azima dengan NIM 2404025020002 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah dengan Universitas Negeri Makassar. Sebagian orang pasti masih asing atau kalian masih jarang mendengar apa itu jurusan Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal. Pendidikan non formal adalah bentuk pendidikan yang berbeda dari sistem formal dan informal. Berbeda dengan pendidikan formal yang biasanya terstruktur dengan kurikulum resmi dan memiliki tingkat yang jelas seperti di sekolah atau perguruan tinggi. Dan berbeda dengan pendidikan informal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak memiliki struktur resmi. Pendidikan non formal mencakup kegiatan belajar mengajar yang terorganisir tetapi tidak selalu mengikuti kerangka resmi dan tidak selalu mengarah pada pemberian gelar atau ijazah. Pendidikan non formal memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pertama kali muncul pada masa prakolonialisme dan terus berkembang sampai saat ini. Pada zaman sekarang, pendidikan non formal sangatlah membantu sebagai pengembangan diri dan meningkatkan kualitas belajar masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas martabat dan mutu dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan non formal juga berperan dalam melengkapi, memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan non formal dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Satuan Pendidikan Non-Formal adalah lembaga atau tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan non-formal. Adapun beberapa contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa disebut dengan PKBM. Yang kedua, Taman Bacaan Masyarakat TBM. Yang ketiga, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP. Yang keempat, Kelompok Belajar. Dan yang kelima, Sanggar Kegiatan Belajar. Yang keenam, Pos PAUD. Yang ketujuh itu Rumah Pintar. Dan ada juga program pendidikan non-formal, yaitu kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal. Adapun beberapa contohnya yaitu yang pertama, program keaksaraan dasar bertujuan untuk memberantas orang yang buta huruf dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, program pendidikan anak usia dini atau PAUD bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak dimulai dengan usia 0 sampai 6 tahun di luar pendidikan formal. Yang ketiga, program pendidikan kesetaraan yang biasa kita sebut dengan paket A, paket B, dan paket C bertujuan memberikan layanan pendidikan setara SD, SMP, SMA bagi warga belajar yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Yang keempat itu program kursus dan pelatihan keterampilan. Program ini menyediakan berbagai program keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat masing-masing. Yang kelima, program keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk memberikan keterampilan kewirausahaan dan literasi fungsional bagi warga belajar. Yang keenam itu ada program pemberdayaan perempuan bertujuan untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan. Dan yang ketujuh, program pembinaan generasi muda bertujuan untuk membina dan mengembangkan potensi generasi muda melalui berbagai kegiatan. Dan yang kedelapan itu program peningkatan kualitas hidup lansia bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Keberadaan pendidikan non formal ini tak kalah penting dengan pendidikan formal. Selain jenis dan biayanya yang bervariasi, kita sebagai masyarakat juga bisa bebas memilih pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.